Empat candi yang tersebar di daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY dan Jawa Tengah telah resmi dicanangkan sebagai tempat ibadah bagi umat Hindu dan Buddha di Indonesia maupun dunia. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara empat kementerian dan dua kepala daerah. Terkait informasi lebih lengkapnya mengenai hal ini akan disampaikan oleh reporter Tribun Jogja, rekan Yuwantoro yang sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Yuwantoro. Halo rekan Bima di studio. Baik, bisa dijelaskan dengan laporan Anda mana saja candi yang dicanangkan sebagai tempat ibadah umat Hindu dan Buddha di Indonesia dan dunia ini? Ya, baik. Jadi bisa saya informasikan ada 4 candi yang dicanangkan sebagai pusat peribadatan dunia. Salah satunya adalah Candi Prambanan sebagai lokasi peribadatan bagi umat Hindu. Kemudian juga ada Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon untuk beribadahnya umat Buddha. Adapun pencanangan tersebut ditandai dari proses penandatanganan MOU antara 4 kementerian, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri BUMN, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lalu juga ada dua gubernur yang ikut melakukan penandatanganan, yaitu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Adapun proses penandatanganan itu dilakukan secara daring maupun luring. Gitu, Bima. Baik, bisa dilaporkan juga apa latar belakang pemerintah untuk melakukan pencanangan tersebut? Ya, baik. Jadi untuk menurut Koordinator Staf Sus Menteri Agama, Abdul Rohman, nota kesepakatan ini ditandatangani dan bertujuan untuk mengembalikan fungsi keempat candi tadi sebagai pusat kegiatan keagamaan karena memang sejak zaman dulu situs bersejarah tadi itu memang digunakan sebagai tempat ibadah. Eh, untuk keempat candi itu selama ini memang fokus pengembangannya adalah sebagai objek penelitian, kemudian sebagai tempat wisata dan pengembangan sebagai cagar budaya. Kemudian menurut Gubernur DIY sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono X, pemanfaatan candi nanti akan berfokus pada pengembangan nilai-nilai spiritual dan pendidikan. Jadi sehingga nanti ketika masyarakat yang berkunjung, mereka tidak hanya menikmati keindahan candi sebagai situs bersejarah saja, tapi juga bisa melihat kegiatan peribadatan yang dilakukan oleh umat Hindu maupun Buddha di sana. Begitu, Bima. Lantas bagaimana respons tokoh agama Hindu dan Buddha terkait pencanangan tersebut? Jadi menurut perwakilan umat beragama Hindu dan Buddha sangat mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah pusat maupun daerah. Mereka sangat mengapresiasi bagaimana candi-candi ini diperlakukan sebagai aset nasional sehingga selain memiliki fungsi keagamaan juga dapat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat sekitar. Dengan adanya pencanangan ini, mereka juga berharap agar nilai-nilai religiusitas pada bangunan tersebut dapat terus meningkat. Dalam waktu dekat, perwakilan umat juga akan melakukan pembahasan terkait apa saja kemungkinan kegiatan-kegiatan yang berikutnya bisa dilakukan di tempat ibadah tersebut karena seperti kita ketahui untuk pemanfaatan candi-candi itu untuk ibadah biasanya hanya diselenggarakan di hari raya besar ya, seperti hari raya Waisak untuk umat Buddha dan kemudian Nyepi untuk hari perayaan umat Hindu. Begitu, Bima. Baik, Tribuners, tadi reporter kami juga sudah menghimpun keterangan dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berikut liputannya untuk Anda. Tadi sudah kita laksanakan kesepakatan di mana sesuai dengan keinginan Bapak Presiden kita menandatangani kesepakatan yaitu Candi Borobudur, Pawon sama Mendut dan Prambanan itu bisa digunakan untuk
teknis maupun ini. Dan ini tadi sudah ditandatangani ya, Bapak Menteri yang terkait lewat Zoom, sehingga bisa pemanfaatan ini bisa segera bisa dilaksanakan. Saya kira secara makro itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.